Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kada Agus Mustika Yogi, bisa dipanggil Yogi. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu antropologi, fase antropologi, mengapa perlu di PPKN belajar antropologi, serta permasalahan yang ada di daerah saya dan kebijakan yang saya rekomendasikan. Nah, mulai dari topik yang pertama, yakni apa itu antropologi? Menurut saya, antropologi adalah cabang ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk berbudaya, yaitu bagaimana manusia menciptakan, menggunakan, mewariskan, dan mengembangkan kebudayaan dalam kehidupannya. Jadi secara singkatnya, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kehidupannya. Dilanjutkan untuk topik yang kedua, yakni fase perkembangan antropologi. Nah, fase yang pertama yakni sebelum abad ke-18. Nah, bahan-bahan tulisan yang kemudian menjadi cikal bakal karangan etnografi banyak dihasilkan oleh para musafir, pelaut, pendeta, para pegawai jajahan, para pegawai agama atau misionaris yang berasal dari Eropa. Namun, tulisan-tulisan tersebut masih jauh dari sebuah karangan etnografi karena masih bersifat subjektif, sehingga tidak komprehensif dan holistik dalam menggambarkan kehidupan suatu masyarakat. Pada umumnya, mereka menuliskan apa-apa yang dianggapnya menarik di mata mereka. Nah, fase yang kedua yakni sekitar pertengahan abad ke-19. Fase ini ditandai oleh keberhasilan para ilmuwan dalam menyusun karya-karya etnografi yang bahannya dikumpulkan dari berbagai karangan yang dihasilkan oleh para musafir, pelaut, pendeta, para pegawai jajahan, dan para pegawai agama atau misionaris yang pernah tinggal di luar masyarakat Eropa. Nah, fase yang ketiga pada awal abad ke-20. Pada masa awal abad ke-20, antropologi telah berkembang bukan saja sebagai ilmu yang mengkaji masalah kehidupan bangsa-bangsa di luar Eropa yang ada kepentingannya dengan kebutuhan-kebutuhan negara besar yang menjadi penjajah, tetapi juga dalam rangka memperoleh pengertian tentang masyarakat modern yang kompleks. Artinya, dengan mempelajari masyarakat yang masih sederhana akan diperoleh pemahaman yang baik mengenai masyarakat Eropa yang lebih kompleks. Negara yang memiliki pengaruh cukup besar dan memiliki daerah jajahan paling luas pada masa ini adalah Inggris. Selanjutnya ada fase keempat, sudah tahun 1930-an. Nah, pada masa ini antropologi telah menerapkan metode ilmiah dalam mengkaji dan memperoleh bahan-bahan yang diperlukan guna memperoleh pemahaman tentang kehidupan masyarakat dan kebudayaannya. Nah, fase yang kelima, sesudah tahun 1970-an, ditandai dengan perluasan fokus kajian antropologi ke berbagai bidang modern seperti kajian perkotaan, politik, bencana, masyarakat digital, dan respon terhadap tantangan seperti perubahan iklim, serta revolusi industri 4.0 dengan studi yang berfokus pada kompleksitas manusia, masyarakat, dan lingkungannya. Baik, lanjut untuk topik yang ketiga, yakni mengapa perlu di PPKN belajar tentang antropologi. Nah, antropologi sangat penting menurut saya karena dalam hal ini kita mempelajari manusia dan kehidupannya. Jadi dengan kita mengetahui kehidupan seseorang dan kebudayaannya, kita jauh bisa lebih menghargai orang tersebut. Nah, hal ini menurut saya yang menjadi alasan mengapa dalam prodi PPKN mempelajari tentang antropologi budaya. Nah, untuk topik yang keempat, yakni ada tentang permasalahan serta solusi dan kebijakan yang bisa saya rekomendasikan di daerah saya. Nah, mungkin permasalahan pertama yang sering saya lihat terjadi yakni permasalahan tentang sampah. Dan permasalahan yang kedua yakni penembakan burung secara liar. Dan permasalahan yang ketiga mungkin adalah penyetruman belut-belut di sawah dan juga penyetruman ikan di sungai. Nah, mungkin kebijakan yang bisa saya rekomendasikan yakni pembuatan peraturan yang pasti tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan yang kedua mungkin bisa adanya pemasangan pelang di area-area tertentu yang seperti tempat pembuangan sampah sembarangan, penyetruman ikan, dan juga penembakan burung secara liar. Nah, dari kebijakan tersebut, tanpa adanya kesadaran dari masyarakat dan partisipasi dari masyarakat, hal tersebut tidak akan mungkin berjalan. Nah, maka dari itu, kesadaran dari masyarakatlah merupakan hal yang sangat penting bagi saya agar bisa terjalannya dan terrealisasikan
kebijakan-kebijakan tersebut. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.